Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Agustina, NIM 4011808182 dari kelas ESD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Big Data, yaitu contoh penggunaan atau penerapan Big Data di kehidupan untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Marketing. Yang pertama, apa itu Big Data? Big Data itu menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Istilah Big Data itu mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Tindakan mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk analitik sudah ada sejak lama. Big Data merupakan kumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big Data bisa dibilang sebagai sebuah konsep tentang kemampuan kita untuk mengumpulkan analisa dan mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap harinya. Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Big Data diambil dari sumber untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, optimalisasi penawaran produk, serta pengambilan keputusan yang jelas. Langsung saja pada implementasi Big Data pada perusahaan Grab. Pengolahan Big Data dalam Grab sendiri menghasilkan beberapa layanan dan fitur. Beberapa contohnya yaitu pengembangan mapping dan layanan ride hailing-nya. Kemudian bagaimana penerapan Big Data oleh Grab? Yang pertama yaitu untuk memodifikasi titik temu demi ketertiban. Bekerja sama dengan dinas perhubungan di beberapa kota, tim pemetaan Grab juga memodifikasi beberapa titik jemput di daerah rawan macet untuk memastikan mitra pengemudi dan penumpang dapat bertemu di area yang telah disediakan. Kemudian yang kedua yaitu menemukan rute terbaik. Nah, dengan menangkap data perjalanan mitra pengemudi, Grab dapat menemukan berbagai jalan baru yang dilewati oleh mitra pengemudi. Semua data perjalanan tersebut dikumpulkan sehingga Grab itu bisa memperkirakan jarak dan jalan yang akan ditempuh pengguna ke suatu tempat dengan memberikan rekomendasi rute terbaik. Nah, selain perjalanan lebih efisien, Grab juga dapat memberikan harga terbaik bagi pelanggan dan mitra pengemudi. Kemudian yaitu alokasi pengemudi yang seimbang. Grab juga mengembangkan fitur heat map bagi mitra pengemudi. Melalui heat map, Grab dapat mengetahui, memantau, memetakan, dan juga menghitung metrik kebutuhan ataupun permintaan layanan Grab di lokasi tertentu. Selanjutnya, Grab menginformasikan kepada mitra pengemudi secara efektif untuk memastikan adanya mitra pengemudi yang cukup untuk memenuhi permintaan di daerah tersebut. Nah, tidak hanya itu, Grab juga mengembangkan fitur selain itu, Big Data tidak hanya digunakan untuk membuat inovasi yang terlihat besar. Misalnya di sore hari itu akan muncul pilihan perjalanan dari kantor menuju ke rumah pelanggan yang bisa mereka pilih dengan cepat untuk menuju destinasi pilihan mereka. Nah, titik jemputan itu juga menjadi poin penting dalam layanan Grab. Oleh karena itu, untuk mempermudah titik temu pengguna dan mitra pengemudi ataupun mitra GrabFood yang mencari restoran di sebuah lokasi, Grab itu telah menambahkan lebih dari 10 juta point of interest di Indonesia dan hampir 20 juta point of interest di Asia Tenggara. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.